1.448 jenazah tenaga kerja Indonesia yang pulang kembali dalam peti mati. Ya, menyedihkan. Wow. Mereka anak-anak bangsa. Dari mana saja mereka? Lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan informasi dari sahabat saya ini. Awalnya saya pikir bercanda nih sahabat gue nih. Ternyata enggak ya. Bahwa ada 2 poin. Bahwa bukan pendapatan, peran tenaga kerja Indonesia yang sekarang berubah namanya menjadi pekerja migran Indonesia itu ternyata nomor 2 setelah migas. Kalah pajak bahkan. Atau nanti kita jelasin. Tapi yang informasi kedua yang membuat saya jadi tiba-tiba terdiam. Bahwa 2 tahun pertama jabatan dia pada jabatan yang sekarang ini. Itu ada 1.000 lebih tenaga kerja Indonesia yang pulang tanpa nyawa. Saya terpukul dengan ini. Tamu saya adalah sahabat saya, Kepala BP2MI, Badan Pekerja Migran. Saya lupa kepanjangannya ini, apa namanya itu? Badan Perlindungan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bapak Benny Ramdhani. My bro. Siap senior. Thank you ya. Thank you. Beliau ini adalah politisi dari Hanura yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi kepala BP2MI. Dulu namanya BMP2 TKI. Agak panjang namanya, sekarang disederhanakan ada angka 2-nya. My bro, ya. Apa benar yang informasi yang you berikan sama gue? Ya, menyedihkan ya. Ya, kita lihat dulu, jangan ke urusan dukanya dulu. Bukan pendapatan, sumbangan. Ya. Apa yang terjadi? Coba jelasin. Bank Indonesia merilis ya, di tahun 2019 bahwa pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa dalam bentuk remitten itu sebesar 159,6 triliun. Dan ini angka yang sangat fantastis ya. Itu artinya menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Dan ini banyak tidak diketahui publik. Dan ini juga sedikit orang yang mau jujur untuk mendeklar ke publik. Sehingga di era saya bertanggung jawab tentu negara untuk menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa pekerja migran Indonesia itu adalah orang-orang penting yang memberikan kontribusi besar kepada negara ini. Mereka bisa dikatakan sebagai pahlawan devisa. Ini data Anda ini ada 9 juta pekerja global Indonesia. Yes, itu dirilis oleh World Bank. Aku suka bahasanya, pekerja global. Iya. Di 9 juta di seluruh dunia. Yang terbesar itu adalah di Malaysia ya. Pasti ya. Malaysia itu ada 1,2 juta. Nah kemudian nomor 2 itu Taiwan ya. Oke. Taiwan besar. Kemudian nomor 3 adalah Hong Kong. Nomor 4 adalah Arab Saudi. Padahal kepala kita itu paling banyak Arab Saudi ya. Nomor 5 adalah ke Singapura. Nomor 6 adalah ke Uni Emirat Arab. Nomor 7 ke Korea Selatan. Nomor 8 adalah Brunei Darussalam. Ke negara urutan terbesar ke-9 adalah Qatar. Dan nomor 10 adalah Oman. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan tambahan soal remitten itu tadi? Coba Pak Kepala dijelasin. Yang pasti setiap mereka yang berangkat resmi tercatat dalam Cisco P2MI. Ini sistem komputerisasi milik BP2MI. Dan ini terintegrasi dengan Kementerian Luar Negeri. Terintegrasi dengan keimigrasian. Terintegrasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, kementerian lembaga, dan bahkan juga terintegrasi dengan pemerintah daerah.
Oke. Ya, artinya data ini valid karena dalam sistem yang kami miliki by name by address. Siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang bekerja di negara apa, mereka berangkat kapan, melalui skema apa, kalau perusahaan-perusahaan apa dia memberangkatkan, selesai masa kontraknya dia akan berakhir kapan, di sana tinggal di mana, gajinya berapa, dan bahkan juga jaminan sosial yang mereka terima. Coba lihat, ini anunya ya, apa sumbangan, apa catatan sumbangannya? Iya. Meskipun Malaysia nomor urut 1 jumlah tenaga kerja kita yang ada di sana, tapi ternyata dari Arab Saudi itu yang paling banyak, terbesar remitennya ya. 9 juta. Tapi sebenarnya gini, ini benar nggak ini cuma 9 juta? Kita percaya BI lah, nggak mungkin ya BI memiliki data bukan soal remitennya, tapi jumlah orangnya. Jumlah. World Bank kan lembaga internasional, Bang. Tapi kan ini yang terdaftar kan? Yes. Setahu saya banyak yang tidak terdaftar loh. Ya, 9 juta itu adalah orang Indonesia yang ada di luar negeri dan bekerja. Nah, yang tercatat di sistem kita adalah 4,5 juta. Artinya 4,5 juta juga mereka yang tidak tercatat secara resmi. Dan remitten ini diperoleh dari mereka yang tercatat secara resmi. Jadi bisa dibayangkan kalau 4,5 juta itu berangkat secara resmi, maka remitten yang diterima oleh negara menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar pertama. Sebesar 159,6 sekarang dari 4,5 juta triliun. Triliun. Yes, ya. Wow, besar sekali. Ya. Tapi perlakuan negara itu tidak terlalu baik ya selama ini ya. Saya mengatakan negara abai selama ini. Wah, dan negara ini berhutang sebetulnya kepada pekerja migran. Yang hutang itu harus dibayar ya. Dan saya selama kepemimpinan yang pasti terbatas ya, karena ini jabatan politik, saya berusaha bagaimana membayar hutang negara itu kepada PMI minimal selama saya memimpin BP2MI. Ini pemirsa coba bayangkan. Ini orang nomor 1 di bidang yang ditunjuk oleh presiden untuk mengurusin tenaga kerja atas nama negara loh. Tapi dia mengakui tadi negara tidak cukup optimal. Sebuah kejujuran yang pantas mendapatkan apresiasi, Pak Beni. Iya, kalau negara jujur atas apa yang dikatakan gagal selama ini atau abai, dan negara meminta maaf, dan atas permintaan maaf dosa itu kemudian negara membayar hutang, melakukan penebusan dosa, apakah itu sebuah kehinaan bagi negara? Menurut saya tidak. Permintaan maaf, melakukan penebusan dosa, justru negara akan dimuliakan oleh Allah, bukan sebuah kehinaan. Pak Kepala, coba sebenarnya kita masing-masing punya memori tentang bagaimana kita secara keseluruhan sebagai sebuah komunitas bernegara itu memperlakukan tenaga kerja. Dulu beberapa tahun tidak lama dari hari ini, kita lihat itu kalau datang tenaga kerja misalnya di Soekarno-Hatta, itu diperlakukan kayak apa gitu, ditarik-tarik segala macam. Kemarin kan Anda kepada saya menjelaskan bagaimana ada 6 yang telah Anda lakukan. Tapi coba kita merewind kembali memori kita. Bagaimana penderitaan tenaga kerja kita selama ini? Seperti apa saja sih? Iya, banyak cerita buruk ya. Dideketin Pak. Bagaimana anak-anak bangsa yang diperlakukan hormat di negara lain karena mereka bekerja secara resmi, tapi tiba di tanah air justru diperlakukan dengan penuh tidak hormat, penuh kehinaan. Dulu ketika mereka tiba, oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan paham persis jika mereka TKI atau PMI, sehingga mereka kadangkala tiba kemudian digiring ke satu tempat untuk mereka dipaksa melakukan penukaran uang dolar. Iya, betul. Dan loket-loket itu sudah disediakan oleh mereka yang kita sebut oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dan ini bisnis kotor mereka. Bisa dibayangkan informasinya $1 misalnya 13.000 dan yang diberikan kepada PMI hanya 10.000. 3.000 selisih itu menjadi bancakan. Kedua, ada bisnis kendaraan, baik bus roda 4 yang akan mengangkat para PMI kita ke daerah tujuan, misalnya ke Surabaya, ke Malang, kemudian ke Semarang, ke Bandung. Bus ini menjadi bisnis juga orang-orang tertentu dengan pihak otoritas bandara. Mereka digiring untuk naik bus itu. Dan yang menyedihkan Bung Akbar, tidak sedikit mereka di tengah jalan diminta bayaran tambahan. Dan jika tidak, mereka diturunkan di tengah jalan. Ini ada 10 kantong pekerja migran Indonesia terbesar ya. Betul. Yang nomor urut 1 adalah Jawa Timur sebanyak 1 juta pekerja lebih, 3.000. Kemudian kedua Jawa Barat hampir 1.994.
Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Ini penting saya sampaikan urutannya supaya memori kita kembali bisa merefresh kembali bagaimana dunia ketenaga kerjaan kita di luar negeri. Ketiga Jawa Tengah 962.000. Keempat adalah NTB. NTB oke, setengah juta lebih orang. Kemudian yang kelima adalah Lampung 200.000 lebih 2.000. Ya. Kemudian yang keenam adalah Sumatera Utara 168.000, nomor 7 adalah Banten 92.000, nomor 8 Bali, Bali. Kemudian 9 kampung saya, Sulawesi Selatan 73.000 dan yang terakhir itu adalah DKI Jakarta. Ini adalah 10 kantong pekerja migran Indonesia yang tercatat ya. Iya, yang resmi. Baru kali ini tampaknya saya mendapatkan angka-angka yang lebih terukur seperti ini, Pak Beni. Ketika saya dilantik oleh Presiden, sebuah diskusi dengan Presiden di Istana Bogor, beliau menanyakan tentang data pasti, saya justru katakan kepada Pak Presiden, Presiden kita sedang bernegara, tidak sekedar membuat sebuah organisasi segelas paguyuban atau organisasi kemasyarakatan biasa. Kita sedang bernegara. Bagaimana mungkin sebuah negara tidak memiliki data yang pasti tentang para pekerja yang sedang bekerja di luar negeri. Dan saat itu kita sering menyaksikan Kemlu jika ditanya tentang data PMI itu pasti berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kemnaker. Kemnaker menyampaikan data pasti berbeda dengan data yang dimiliki oleh BP2MI. Sehingga muncullah ide waktu itu kita harus membuat sebuah comment center, yang comment center ini menjadi dapur, ya di sana database para pekerja kita yang saya katakan tadi by name by address tercatat, yang setiap tahun kita lakukan modernisasi sistem untuk menuju big single data tentang pekerja. Kenapa ini penting? Karena bagian perlindungan negara kepada anak-anak bangsa pekerja adalah dengan memastikan siapa mereka, berapa banyak, sekarang ada di mana. Ini yang data-data yang kita bicarakan tadi ini dijamin ya? Yes. Itu valid ya? Valid, ya. Karena setiap PMI yang akan berangkat itu harus melaporkan datanya ke sistem kita. Dan itu adalah mandat undang-undang yang memiliki kewenangan BP2MI. Kalau yang dilaporkan berarti kan bisa kita katakan bisa terdeteksi. Yes. Emang Anda punya perwakilan di beberapa negara sih? Iya. Proses untuk seseorang jadi pekerja di luar negeri, dia harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja maka dikeluarkanlah ID. Ya, jadi setiap orang memiliki ID. Nah, ID ini kemudian nanti akan masuk ke dalam sistem milik BP2MI. Termasuk akan dikeluarkanlah SIP 2MI yang terkait surat izin. Ya. Nah, dari surat izin inilah para perusahaan katakan di luar skema lain itu akan mendaftarkan para calon pekerjanya yang akan berangkat untuk dikeluarkan EKTKLN menjelang dia berangkat. Elektronik kartu tenaga kerja luar negeri. Plus sebelumnya dia harus mengikuti OPP, orientasi prapenempatan yang dilakukan oleh negara, oleh BP2MI. Jadi tahapan ini yang harus dilewati termasuk siapa saja mereka itu pasti masuk dalam sistem kita. Itu kan teorinya Pak Beni. Kita lihat bertahun-tahun, puluhan tahun betapa kemudian tenaga kerja itu ya seperti yang kita bahas dari tadi gitu ya. Ini Anda sendiri yang menulis nih. Saya suka karena Anda jujur di sini. Ya. Kalau Anda tidak jujur tidak mungkin. Siap. Potret kontras belahan dunia pekerja legal Indonesia, pekerja migran ilegal. Kita bicara tentang anunya. Tadi itu yang legal kan? Oke lah. Itu kita punya orang-orang. Tadi Anda belum menjawab apakah memang punya perwakilan di beberapa negara itu tadi gitu ya. Oke, saya berpindah ke ilegal. Dan ini problemnya. Ini ada Anda mengajukan ada 6 poin risiko yang paling sering dihadapi oleh pekerja kita di luar negeri, terutama yang ilegal. Rawan korban tindak pidana perdagangan orang, PPO ya. Kemudian rawan mengalami eksploitasi baik fisik maupun seksual. Kemudian gaji yang tidak dibayarkan, sering kita dengarkan. Eksploitasi waktu kerja, lebih dari 8 jam. Saya nggak tahu kalau di negara-negara Arab berapa lama, karena paling banyak di Arab. Yang kelima, diputuskan sepihak. Dan yang terakhir, karena ini banyak kebutuhan kita itu adalah kekerasan di atas kapal yang sering berakhir kematian. Bahkan dilarung di laut gitu ya. Sekarang kita bicara yang di mana negara itu tampaknya belum terlalu hadir dalam bentuk yang ilegal gitu ya. Benar, hanya setengah, bukan hanya. Benar yang ilegal itu ada sekitar 4,5 juta juga. Iya, itu dirilis oleh World Bank. World Bank adalah tentu lembaga internasional yang
tentu kita tidak ragukan, ya, dan hasil riset mereka tentu ilmiah, ya, akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga World Bank merilis bahwa orang Indonesia yang bekerja di luar negeri 9 juta. Persoalannya yang tercatat secara resmi di Cisco P2MI hanya 4,5 juta, maka otomatis ya 4,5 juta adalah mereka yang tidak tercatat, yang kita yakini 90% adalah mereka yang berangkat secara tidak resmi dan dikategorikan korban penempatan ilegal. Oke. Yang tadi kan yang 4,5 juta itu tadi yang legal itu tadi kan ada negara-negaranya. Iya. Yang ilegal itu paling bagaimana urut-urutannya, di negara mana saja mereka? Yang pasti Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Lebih banyak mereka yang berangkat secara tidak resmi. Arab Saudi, mereka lebih modusnya menggunakan visa umroh atau visa ziarah, yang kemudian itu menjadi alat yang mempermudah mereka berangkat. Tidak balik lagi. Mereka tidak kembali lagi dan akhirnya bekerja. Malaysia ini kan karena masalah tradisional, sebuah proses migrasi yang sudah terjadi turun temurun dari orang tuanya, keluarganya, dan lebih cepat mereka tiba di Malaysia karena menggunakan jalur lintas batas negara, darat maupun laut. Ini yang memudahkan bagi mereka untuk melakukan migrasi secara tidak resmi. Nah, di dua negara ini menjadi negara yang pilihan paling banyak mereka yang tidak resmi. Selain Arab Saudi dan Malaysia? Selalu ada. Negara-negara lain selalu ada karena sindikat dan mafia selalu mencari celah untuk menempatkan orang secara tidak resmi. Karena biaya yang mereka keluarkan lebih murah dan mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis kotor itu. Ini saya lihat ini Anda ada 10 rute perdagangan orang ke Timur Tengah ya. Betul. Itu transitnya di Singapura atau Malaysia bahkan ya. Kita punya pemetaan ya, jalur-jalur tikus di mana, kemudian mereka dari kampung berangkat kemana, kemudian melalui jalur apakah udara atau laut ataupun darat. Semua udah terpetakan. Oke. Wow. Sekarang yang tadi yang saya katakan 1000 berapa yang 1448. Saya ulangi lagi. Ya. Selama 2 tahun. 2 tahun saya memimpin. Kita sudah menangani 1448 jenazah. 1448 jenazah. Tenaga kerja Indonesia yang pulang kembali dalam peti mati. Ya. Menyedihkan. Wow. Mereka anak-anak bangsa. Dari mana saja mereka? Lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Apa yang terjadi? Pasti mereka lebih banyak mengalami korban kekerasan, depresi, kemudian juga hilang ingatan, ya. Karena penyakit tentu, bagaimana mereka tidak sakit? Karena toh yang ilegal tidak pernah memeriksakan dirinya, melakukan medical check up sebagaimana syarat yang dituntut untuk mereka bekerja resmi. Bagaimana mereka tidak mengalami kekerasan dari majikan ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik karena tidak menguasai bahasa. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bahasa. Atau juga bagaimana majikan tidak melakukan kekerasan ketika mereka tidak mampu mengerjakan sebagaimana apa yang diminta dan dituntut oleh majikan atau perusahaan. Karena mereka tidak dibekali dengan kompetensi. Inilah resiko yang dialami oleh anak-anak bangsa yang berangkat tidak resmi tadi. Sebagaimana pengaduan yang kita terima, kita catat, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja. Diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal, tidak sedikit kasusnya, jejak digitalnya banyak, yang mereka dilarungkan jenazahnya di atas kapal. Bahkan eksploitasi waktu mereka bekerja itu bisa mencapai 20 jam. Padahal kalau resmi mereka cukup bekerja dengan 8 jam. Setiap orang yang mempekerjakan, pekerja kita diikat melalui perjanjian kerja hitam di atas putih. Sehingga kecil kemungkinan majikan untuk memberikan perlakuan sewenang-wenang. Karena dia bisa dituntut oleh hukum kita sesuai perjanjian maupun hukum yang berlaku di negara mereka. Pak Beni, 1448? Bukan angka yang kecil. Wah, satu saja. Coba kita lihat ya. Kita bukan berandai-andai. Coba kita perbandingkan. Sering kita lihat di film-film itu. Misalnya bagaimana misalnya Amerika nih. Pemerintah Amerika itu begitu concern pada satu nyawa warga negaranya di luar negeri. Oke? 1448 gitu. Ya, itu sama artinya 2 tahun kepemimpinan saya 4 jenazah setiap pulangkan dari luar negeri setiap harinya. 1 tahun 360 hari. Ya. Dikali 2 tahun. Dikali berapa jumlah mayat yang kita tangani selama 2 tahun. Ada identifikasi laki dan perempuannya berapa? Pasti ya. Itu ada dalam data kita.
Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan daftar panjang anak-anak bangsa yang harus kembali ya meninggal itu harus memenuhi daftar penanganan kita negara. Antar dulu, jangan ke situ dulu Pak Kepala. Serba salah saya ngomongin. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ini? Negara, pasti. Seperti apa? Negara harus benar-benar melakukan pencegahan dari hulu. Karena tidak ada penempatan ilegal jika kita mampu mencegah dari hulu. Yang kedua butuh komitmen setiap orang-orang yang ada di kementerian lembaga atas tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan yang diberikan padanya. Kalau semua punya tanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan merah putih Republik, tidak bermental pengkhianat, tidak bermental maling untuk mendapatkan bagian pundi-pundi dari kejahatan perdagangan orang, mendapat bagian dari sindikat. Saya yakin semua punya komitmen untuk melakukan pencegahan, bukan membiarkan anak-anak bangsa berangkat secara tidak resmi. Saya agak bingung penjelasan ini. Maksudnya apa? Negara yang bertanggung jawab, tapi kemudian gini aja deh. Kita harus mampu mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab di sini. Kan tentu saja saya punya sedikit informasi tentang itu, Pak Kepala, Pak Beni, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja secara ilegal. Bahkan Anda menyebutkan beberapa lembaga negara terlibat di situ, termasuk staf Anda sendiri kan gitu ya. Betul. Coba jelaskan kepada kita. Saya jujur saja, Anda ini aneh loh. Dan banyak orang ngomong gitu juga. Makanya saya mau tidak mau harus memberikan apresiasi itu karena Anda mau buka-bukaan gitu kan. Harusnya seperti ini dong. Jangan sampai selalu ada bahasa-bahasa yang seakan-akan menghibur sementara setiap hari ada 4 mayat. Ada 4 warga negara kita dipeti mati pulang ke negaranya, ke rumahnya masing-masing. Coba jelasin kepada kita. Tindak pidana perdagangan orang, human trafficking ini kan isu internasional. Terjadi dimanapun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah dalam konteks Indonesia, sebetulnya mereka yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang ini kan sedikit secara jumlah. Tapi kenapa mereka seolah-olah menjadi kelompok the untouchable? Sulit disentuh. Karena faktanya mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Siapa saja mereka? Pasti selalu saya katakan oknum TNI ada yang pernah terlibat, oknum polisi, oknum dari kementerian lembaga, oknum dari keimigrasian, dan saya harus fair mengatakan oknum dari BP2MI. Bulan lalu saya memecat salah satu ASN, walaupun usia pensiunnya hanya tinggal 1 bulan. Saya diberi pertimbangan untuk tidak melakukan pemecatan, menunggu hingga pensiun, tapi saya katakan tidak. Sekalipun 1 menit usia pensiunnya, maka keputusan hukum itu harus ditegakkan. Untuk memberikan efek jera, bahwa kita tidak kompromis, kita tidak ada negosiasi dan tidak ada tawar-menawar terhadap kejahatan perdagangan orang. Seperti apa polanya? Anda menyebutkan banyak lembaga tadi. Misalnya oknum polisinya, oknum tentaranya, TNI-nya seperti apa, imigrasinya seperti apa peran masing-masing pihak? Kelompok bandar ini kan hanya pemilik kapital, pemilik modal. Mereka butuh perlindungan dari orang-orang yang bisa mengamankan bisnis mereka. Bagaimana calo-calo yang menjadi kaki tangan turun ke desa, meyakinkan warga masyarakat dijadikan mangsa, ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat lumayan dan diberangkatkan cepat dengan pembiayaan yang juga seolah-olah ditanggung oleh para calo. Kemudian upaya untuk membujuk keluarga agar tidak melakukan komplain, mereka menyiapkan uang 5-10 juta untuk ditinggalkan. Itu namanya uang pit kepada keluarga. Penjaminan lah. Setelah itu kemudian mereka mengurus dokumen di kelurahan atau desa. Dokumen perjalanan, surat keterangan bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke luar negeri. Harusnya proteksi dilakukan dari situ. Harusnya desa memastikan jika ada warga masyarakat mengurus surat keterangan untuk kepentingan ke luar negeri, untuk kepentingan apa? Apakah bekerja atau tidak? Kalau bekerja, apakah dia berangkat dengan perusahaan resmi atau tidak? Itu harus dipastikan. Apakah dia memiliki dokumen yang lengkap atau tidak? Apakah dia mengikuti pelatihan atau tidak? Ini tidak pernah dilakukan. Mereka dibawa ke penampungan-penampungan. Lebih banyak penampungan itu di Jakarta karena lebih mendekatkan ke pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta, atau Surabaya, pintu keluar Juanda, atau Medan, pintu keluar Kuala Namu. Nah, selama di penampungan mereka butuh perlindungan, butuh penjagaan untuk mengamankan. Tidak ada pilihan kecuali bekerja sama dengan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan untuk mengamankan mereka. Setelah itu pada waktunya, setelah dokumen lengkap, mereka harus datang ke bandara.
Bagaimana mereka mengamankan diri di bandara, tidak dicurigai, tidak dicegat, dan kemudian mereka lolos masuk pemeriksaan imigrasi. Semua butuh biaya yang sangat-sangat besar untuk mengamankan itu. Dan dalam beberapa kasus, sebagaimana yang sudah kita rilis, ada oknum TNI, oknum Polri terlibat. Dan karena itulah kemudian saya berteriak, menyampaikan masalah ini ke Kapolri, menyampaikan masalah ini ke Panglima TNI. Terus langkah apa, tindakan apa yang telah dilakukan kepada mereka-mereka yang saya harus gunakan bahasa yang jarang saya gunakan, para bajingan ini. Ya, sorry to say. Apa yang telah dilakukan terhadap mereka? Ya, kita melaporkan kepada pimpinan mereka, Pak Kapolri misalnya, untuk kasus anggota Polri, Pak Kapolri merespon dan mengambil tindakan. Sudah ada? Sudah ada tindakan ke Panglima TNI, dan untuk oknum TNI sudah diambil tindakan. Tapi ini baru terjadi pada 1-2 kasus. Penempatan ilegal ini masih terus terjadi. Tanggal 30 September, ya, minggu lalu, Pak Akbar, saya jam 10 malam melakukan penggerebekan di Bekasi. Saya pimpin langsung. 161 perempuan ibu-ibu kita selamatkan. Yang rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Secara ilegal? Secara ilegal. Dan sekarang sedang berproses. Jadi di tengah negara sekarang sedang serius, Menko Polhukam mengorkestrasi ya kementerian lembaga yang terikat dengan mandat Perpres 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan TPPO. Tapi di tengah situasi itu mereka tetap melakukan penempatan secara tidak resmi karena merasa punya backing di belakang mereka. Seberapa besar sih keuntungannya bagi, katakanlah, saya punya perusahaan memberangkatkan gitu ya. Coba gambarkan kepada kita Pak Kepala, Bro Benny, itu gimana untungnya di mana sih mereka itu? Ini bisnis kotor. 1 PMI ilegal, calo dibekali uang kurang lebih 40 sampai 45 juta. Dari mana bekalnya? Nilai yang dikonversi kepada 1 PMI akan diberangkatkan tidak resmi dari bandar. Oh, Ya, bandarnya ada di dalam negeri dan juga tentu di luar negeri sebagai pemesan. Nah, 45 juta ini untuk biaya apa saja? Tadi, bagaimana dia meyakinkan keluarga untuk tidak komplain, anak keluarganya atau istrinya harus berangkat. Maka ditinggalkanlah 5 sampai 10 juta. Katakan 10 juta. Maka dia masih punya 35 juta. Bagaimana surat dokumen keterangan desa harus dia peroleh? Itu ada biayanya. Bagaimana biaya dari rumah, dari kampung ke tempat penampungan? Itu ada biayanya, apakah darat ataupun pesawat. Biaya selama di penampungan, makan minum, itu ada kosnya. Biaya pengurusan paspor, biaya pengurusan visa, biaya medical check up bodong, kemudian biaya tiket pesawat, plus pengamanan selama di dalam penampungan. Dan ketika mereka masuk bandara, itu juga ada biayanya. 1 orang dihargai 3 juta. Biaya pengamanan untuk dia lolos ke ruang tunggu dan setelah itu terbang dengan pesawat. Total yang dikeluarkan oleh si calo dengan modal 40 juta tadi, maka rata-rata dia memiliki uang bersih 15 juta. Maka dalam kasus Nurbaiti, calo di Jawa Barat yang kita tangkap dengan Polda Jabar, memberikan pengakuan dalam BAP, Nurbaiti masyarakat biasa, tidak tinggi pendidikannya, dia memberangkatkan dalam 2 bulan 500 orang. Kalau keuntungannya 15 juta dan 500 orang, berapa tuh? Maka dia mendapatkan 7,5 miliar. Sebulan? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Wah. Lebih tinggi gaji dari menteri. Oh jauh. DPR. Bahkan presiden pun kalah gitu ya. 7,5 miliar keuntungan seorang bandar untuk 2 bulan. Seorang calo. Sorry, ini belum calo, bandar. Ya. Dalam 2 bulan dengan mampu memberangkatkan 500 orang. Calo dengan bandar beda lagi? Beda lagi. Calo adalah kaki tangan yang secara operasional dialah yang merekrut ya. Dengan melibatkan yang tadi oknum TNI-nya lah orang-orang gitu ya. Bandarnya sendiri dapat berapa? Pasti lebih besar dari itu. Berapa? How much? Perkiraan 20 juta dari 1 PMI. Ini bisnis besar bro. Besar dan kotor. Sakit kepala saya dengarnya gitu ya. Berapa banyak perusahaan seperti ini di Indonesia? Ya, sebetulnya lebih dilakukan oleh orang per orang. Tapi tidak sedikit beberapa perusahaan yang sebetulnya resmi, mereka juga standar ganda, 2 kaki. Di satu sisi dia mengelabui publik, negara dengan menempatkan resmi, dengan jumlah tertentu, jumlah terbatas. Tapi di sisi lain dia mengambil keuntungan besar dengan menempatkan
dengan cara yang tidak resmi. Satu orang pekerja itu, katakanlah gini, saya ini kan berapa tadi? 40 juta ya? Satu orang, kira-kira itulah biaya yang dibutuhkan untuk seorang si X misalnya dari kampung mana untuk diterbangkan menuju ke Maralah. Iya kan, bertemu dengan majikannya. Calonnya dapat 15 juta. Oke. Dari satu PMI. Dari satu PMI. Kemudian bandarnya 20 jutaan. Oke. Satu orang PMI sebenarnya ini dijual, bahasanya sangat tidak nyaman saya. Udahlah kita pasti kita gunakan. Dijual berapa oleh manusia-manusia ini ke masing-masing majikannya? Ya, intinya kenapa tidak ada pekerja yang berangkat tidak resmi, ilegal. Ya, dia sejahtera. Karena uang yang diakumulasi, yang diterima sebagai keuntungan oleh calo, oleh bandar, sebetulnya itu diperoleh dari potongan-potongan gaji yang harusnya diterima setiap bulan oleh para pekerja tadi. Ya, harus bayar utang sehingga para pekerja yang ilegal, dia kembali ke Indonesia tidak memiliki apa-apa sebetulnya. Karena gajinya dibayarkan untuk keuntungan calo dan bandar. Jadi yang katanya pembiayaan ditanggung, sebetulnya itu diakumulasi menjadi hutang yang dibayar setiap bulannya. Jadi gaji seorang pekerja, misalnya saya katakanlah saya bekerja di sebuah negara misalnya, itu gajinya tidak diterima si pekerja itu? Tidak diterima. Kalau ilegal? Ya. Bung Akbar. Masuk kemana itu gaji itu? Saya sering menerima kepulangan mereka yang dideportasi. Menyedihkan dan saya menangis meneteskan air mata. Saya percaya dulu waktu mereka berangkat dengan bangganya dilepas oleh keluarga membawa koper-koper berpakaian bagus. Ya, karena dengan mimpi bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi rata-rata mereka yang dideportasi, bahkan pernah kita menerima yang dideportasi pakai sendal jepit pun tidak. Dan rata-rata mereka membawa kantong keresek, kantong plastik, bukan lagi koper-koper. Menyedihkan. Dan 2 tahun kita menangani 79.000 mereka yang dideportasi, yang disebut PMI terkendala. Dalam 2 tahun 79.000 orang? 79.000 orang. Di luar yang meninggal, di luar yang sakit. Menyedihkan. Mereka dideportasi menggunakan kaos seragam yang dibelikan oleh perwakilan kita KBRI. Kemudian beralas kaki pun tidak. Karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Jadi marah dengarnya nih. Gini. Oke, kenapa sih sebenarnya masih banyak yang memilih untuk ilegal? Mungkin pertama ketidaktahuan pendidikan gitu ya. Betul. Apakah juga bukan karena kemiskinan yang berlebihan di kampung masing-masing? Pasti karena kemiskinan ekonomi. Kedua karena akses informasi yang terputus tentang informasi peluang kerja. Bagaimana mereka bisa berangkat secara resmi, persyaratan yang harus mereka miliki apa saja, kemudian tahapan, pelatihan yang harus mereka jalani, juga bagaimana, ini yang mereka tidak pahami. Sehingga 1 tahun kepemimpinan saya dihabiskan waktu untuk saya turun ke provinsi-provinsi menggandeng para kepala daerah. Saya bangunkan mereka, please, come on, ayo ini saatnya kita kolaborasi, sinergi bahwa ada mandat Anda, ada mandat kami. Dan penanganan para pekerja untuk berangkat ke luar negeri harus dilakukan secara bersama-sama. Kita punya Undang-Undang 18 2017. Di pasal 40 ada 9 mandat provinsi. Di pasal 41 ada 11 tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Di pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa. Tapi itu belum dilakukan. Itu kendala. Tapi enggak, saya terganggu betul pikiran saya tadi itu sampai mati gitu ya. Itu rata-rata pekerja kasar ya? Pekerja kasar. Bukan pekerja terdidik ya? Yes. Kita menyebutnya sektor informal. Sektor informal atau gitu domestik. Dari 4,5 juta tadi yang formal itu tadi, yang legal tadi itu, yang akhirnya kemudian terdeteksi oleh negara itu, berapa persen yang pekerja terdidik dan pekerja formal? Iya, yang masih tinggi tentu adalah yang formal ya. Formal ya. Tapi angka sektor domestik juga masih besar. Inilah yang kemudian kita menerapkan sebuah strategi untuk setiap tahun menekan. Karena kita ingin yang benar-benar memiliki skill ya dan kompetensi yang harus kita tempatkan dan merebut peluang kerja di luar negeri. Kemarin itu Anda mengundang saya pemirsa
sahabat saya ini mengundang saya memberikan semacam apa itu? Speak motivation. Ya, untuk memberikan motivasi kepada 398 tenaga kerja terdidik yang akan dikirim ke Korea Selatan untuk 2 sektor. Pertama di fishing dan yang kedua itu di di pabrikan ya. Di pabrikan manufacture gitu. Skema G2G. Ya, skema di G2G. Tentu saja saya harus memberi apresiasi itu Pak Benny apa yang Anda lakukan. Saya harus fair di sini. Anda melakukan 6 poin yang menurut saya itu membuat wajah kita menjadi lebih manusiawi di hadapan pekerja kita. Coba jelasin kepada penonton kita di sini. Iya, kita sesungguhnya sedang berperang melawan cara pandang mindset yang selama ini destruktif dalam melihat pekerja kita. Kalau menyebut TKI yang sekarang berubah nama jadi PMI, seolah-olah orang memandang dengan sinis. Ada pandangan yang sangat buruk dan bahkan negatif. Seolah-olah mereka kelompok orang-orang bermasalah bagi bangsa ini. Seolah-olah mereka adalah yang bekerja di sektor pekerjaan rendahan. Padahal terminologi PMI adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri yang karena pekerjaannya di sana dia mendapatkan bayaran. Artinya berbagai sektor pekerjaan terbuka. Mereka tidak sedikit yang hari ini bekerja di perusahaan multi internasional, di kilang, gas and oil. Itu juga adalah para PMI. Bahwa masih ada yang bekerja di sektor domestik pasti. Tapi mereka adalah orang-orang terdidik, memiliki kompetensi, mengikuti pelatihan. Dan inilah yang kemudian kita ingin memberikan sebuah wajah baru untuk merubah cara pandang baru. Bahwa menjadi PMI adalah profesi yang mulia sebetulnya. Terlebih sumbangan mereka yang sangat besar kepada negara ini yaitu 159,6 triliun. Nah, menempatkan mereka sebagai pahlawan itu penting bagi negara. Sehingga konsekuensi negara dengan menempatkan mereka sebagai pahlawan, maka harus ada perlakuan-perlakuan istimewa kepada mereka. Seperti apa? Kita siapkan berbagai fasilitas. Misalnya setiap pelepasan mereka dilepas oleh orang-orang penting di Republik ini. Para pejabat tinggi negara, Menko pernah hadir Pak Erlangga, Menteri Pak Erick Thohir, bahkan para anggota DPR yang terhormat, bahkan tokoh-tokoh besar politisi seperti Bung Akbar kita undang kemarin. Itu untuk membangunkan rasa percaya diri pada mereka, kebanggaan pada mereka. Yang kedua adalah memberikan fasilitas layanan lounge di bandara. Selama ini PMI tiba di tanah air jadi korban pemerasan. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, mereka terlantar. Demikian juga ketika mereka mau terbang. Padahal ada orang-orang penting yang mendapatkan fasilitas istimewa oleh negara. Nah, mereka disiapkan lounge untuk tempat penghormatan negara, ada fasilitas istimewa untuk para pahlawan devisa. Jadi sekarang sudah ada lounge sendiri. Ya, dan bahkan di 6 bandara. Kemudian juga fast track. Ya, bagaimana mereka dengan antrian panjang berdesak-desakan, kaum perempuan ya, padahal anggota DPR, para menteri, kemudian orang-orang diplomat kaya, itu menggunakan fasilitas ofisial diplomatik ya. Padahal belum tentu mereka juga orang baik. Karena tidak sedikit orang penting di Republik ini maling juga. Jadi koruptor juga kan. Kembali ke asalnya Pak Benny. Enggak ada PMI yang menjadi koruptor gitu. Sehingga diperintahkan oleh Presiden dibangunkanlah fast track jalur khusus. Nah, yang ketiga mereka dibekali kredensial. Surat kepercayaan negara. Nah, surat kepercayaan negara ini orang boleh mengatakan ini ide gila. Tapi sejak Republik ini berdiri usia 77 tahun. Tidak ada seorang menteri anggota DPR yang berhak memiliki kredensial kecuali duta besar. Surat kepercayaan negara. Kita berikan surat kepercayaan negara kepada PMI untuk diberikan pada majikan mereka atau pimpinan perusahaan mereka di tempat mereka bekerja. Artinya apa? Mereka dijatakan oleh negara bahwa ini adalah wakil negara kami. Dan yang bertanda tangan adalah Anda di situ. Kepala BP2MI. Sebagai wakil pemerintah. Wakil pemerintah. Mungkin saja majikan mereka bukan orang terkenal di negaranya. Ada nggak contoh kredensialnya di sini? Mungkin saja mereka bukan orang penting di negaranya, bukan orang terhormat, tapi dia akan respect dengan negara tentu kita. Saja, itu dia penting tersanjung. Itu. Di negara-negara yang beradab itu berarti yang begituan tuh. Nah, yang akhirnya respect si majikan kepada negara kita, respect majikanlah yang kita harapkan diberikan pada para pekerja kita selama mereka di luar negeri. Nah, itu. Kan. Ini penting nih. Jadi seorang pekerja yang ke luar negeri yang legal, terdeteksi oleh negara itu diberikan mendapatkan setiap orang kredensial. Ini penting loh. Penting. Selanjutnya? Yang keempat adalah dulu mereka kalau berangkat ke luar negeri, mereka tidak punya uang untuk biaya. Dari mana biaya mobilisasi dari rumah ke tempat pelatihan?
Bagaimana mereka harus membayar biaya pelatihan yang tidak kecil, 8 juta, dan sertifikasi kompetensi. Bagaimana mereka membayar tes psikologi, syarat undang-undang, bahkan medical check up. Dari mana biaya untuk pengurusan paspor, visa, dan bahkan tiket untuk terbang. Mereka menjual harta keluarga atau mereka meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Presiden perintahkan, putus mata rantai rentenir, ijon rente, siapkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dan pinjaman itu diberikan oleh bank pemerintah. Sekarang ini kerjasama dengan bank Sekarang kerjasama dengan seluruh bank pemerintah. Ya. Himbara ya? Betul. Dan dari sanalah mereka mendapatkan modal itu sehingga saat launching saya katakan say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir. Dan dari situlah mereka marah kepada kepala badan. Dan ada 2 lagi Pak Akbar yang kita sedang bicarakan intensif. Saya punya mimpi mereka bekerja menabung, salah satu tujuan dari uang tabungan digunakan untuk mewujudkan mimpi mereka punya rumah. Negara ini juga tidak adil kalau hanya menyiapkan rumah untuk prajurit TNI, prajurit Polri, ASN. Akhirnya kita bicarakan dengan Kementerian PUPR agar ada kebijakan perumahan bersubsidi murah untuk pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan ini segera keluar. Dan kedua, banyak masalah barang-barang PMI pulang dari luar negeri mungkin. Ini penting nih. Ya, apakah barang-barang itu pemberian majikan? Ya, karena dia respect untuk oleh-oleh keluarga di kampung halaman, ataukah dia membeli belanja dari uang tabungannya untuk keluarganya. Tapi karena ketidaktahuan barang apa yang bisa dibawa, berapa jumlah, akhirnya disita oleh bea cukai. Dan itu banyak dialami oleh PMI kita dan barang itu tidak pernah kembali. Dan hilang bea begitu cukai saja. tidak salah karena menegakkan aturan. Yang salah adalah negara yang selama ini tidak pernah mengedukasi PMI. Yang salah negara tidak pernah mengeluarkan kebijakan diskresi bagaimana memberikan diskon kepada PMI. Nah, kita bicarakan dengan bea cukai, PMK-nya nanti akan berbunyi peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik PMI. Itu sangat meringankan PMI. Wow, aku suka mendengar ini bro. Ya. Terakhir Pak Beni. Ya. Anda boleh dong mengeluh di sini. Ya. Gak apa-apa. Apa keluhannya Bro Beni? Ya, yang pertama tadi saya pertemuan dengan Pak Menko, ya Pak Mahfud saya sampaikan, Pak Mahfud kita sedang bernegara. Lucu jika negara yang besar ini yang memiliki aparatus negara yang disumpah atas nama undang-undang, negara yang tentu ya mengakui bahwa masyarakatnya sangat religius, tapi penempatan ilegal seolah-olah tidak bisa disentuh oleh negara. Pertaruhannya adalah kita jangan pernah memberikan di kepala, di otak para sindikat seolah-olah dengan uang mereka bisa mengendalikan negara ini. Atau kita merelakan merendahkan martabat kita untuk menjadi alas kaki dari para sindikat. Ini pertaruhan negara. Yang kedua tentu penanganan penempatan ilegal, ijon rente ini harus menjadi perang dan jihad fisabilillah negara. Naib bagi negara yang besar, yang religius, kemudian kita melakukan pembiaran terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia dan yang menjadi korban ini adalah 90% ibu-ibu dan kaum perempuan. Itulah kemudian Anda menggunakan tagline sikat sindikat. Sini bro, coba aku sini dong. Supaya dilihat di kamera gitu loh. Nah ini apa namanya ini teman-teman dari BP2MI. Nah ini. Pak itu CPMI. Ya. Sikat sindikat. Ya. Dijadikan tagline beneran. Tagline kita. Ya. Lagi bro. Ya. Anda tampaknya melupakan keluhan yang paling penting. Ya. Berapa anggaran untuk Anda? Hanya 300 miliar. Saya ingin Bung Akbar yang menyuarakan itu, kalau ini disuarakan oleh saya sebagai kepala badan seolah-olah ya ini menjadi kendala bagi perjuangan kita. Saya katakan tidak. Sayangnya saya saat ini bukan anggota DPR lagi Pak Beni. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau memang kita masuk lagi nantinya. Menurut saya itu tidak fair. Anda mengurusin harkat dan martabat kita, sebagian masyarakat kita di luar negeri, dan kemudian Anda hanya mendapatkan 300 miliar. Ada satu rahasia yang ingin saya buka sebagai closing statement. Aku suka rahasia. Iya, negara ini tidak konsisten terhadap pekerja migran Indonesia. Negara melahirkan undang-undang yang sangat progresif di pasal 30 ayat 1 berbunyi tegas. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Apa yang dimaksud biaya penempatan? Biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. PMI, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
Saya cek di pasal-pasal berikutnya penjelasan apa yang dimaksud pembebasan, siapa saja mereka, tidak ada penjelasan. Sudah cukup jelas. Artinya 277.000 pekerja yang setiap tahun berangkat, sebetulnya mereka tidak boleh dibebani biaya. Sekalipun pinjaman negara yang dilakukan oleh Bank Himbara, negara harus memberikan cuma-cuma kepada mereka. Saya bermimpi negara satu saat konsisten dengan undang-undang yang dilahirkan, teman-teman anggota DPR komitmen, konsisten terhadap undang-undang yang dia buat, yang sudah dilahirkan, kita bagi cuma-cuma gratis 30 juta per PMI untuk dia bisa mewujudkan mimpi bekerja di luar negeri. Karena dengan 30 juta itu negara hanya mengeluarkan 8,3 triliun. Kalau negara setiap tahun mengeluarkan 8,3 triliun untuk diberikan cuma-cuma agar setiap PMI yang kompeten berangkat secara resmi, PMI mengembalikan setiap tahun 159,6 triliun. 100 jadi biaya yang negara membebani mereka 8,3 triliun. Iya. Tapi sebenarnya PMI mengembalikan 159. Pekerja migran itu mengembalikan ke Indonesia kembali 159,6 triliun. Ini kayaknya Anda harus melakukan gerilya ke DPR loh ini. Ya. Supaya anggaranmu itu yang berapa tadi, Bro? Hanya 300 miliar. Yang habis dengan belanja pegawai, kita punya 23 kantor di setiap provinsi. Sebenarnya Anda butuh berapa, Pak Beni? Kita sudah mengajukan ke DPR di angka 600 miliar, kemudian kita coba turunkan di angka 400 miliar. Tidak terlalu banyak yang Anda minta. Dan jika ini yang kita minta bisa diwujudkan, maka banyak program yang bisa kita lakukan untuk pekerja migran dan keluarganya. Karena ingat, undang-undang yang sangat progresif ini beda dengan undang-undang sebelumnya. Dulu pelindungan negara hanya pada PMI. Sekarang PMI dan keluarganya. Bagaimana nasib anak-anak atas jaminan tidak putus masa pendidikannya? Bagaimana kehidupan sosialnya? Bagaimana mereka jika harus kita tangani dari sisi masalah-masalah ekonomi, keberlanjutannya. Itu tanggung jawab negara. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia dan yang terhormat yang juga seorang perempuan. Ya. Dan yang terhormat teman-teman 575 orang anggota DPR RI. Pak Beni Ramdhani sahabat kita, karena ini sahabat kita. Aktivis di masa lalu bersama dengan kita mengeluhkan hanya butuh tambahan sekitar 100-200 miliar. Sebab ternyata banyak sekali yang dia lakukan. Pak Beni. Ya. Saya harus mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Terima kasih. Menurut saya Anda jujur, setidaknya di forum saya ini karena Anda mengakui semuanya. Anda mewakili negara, Anda sebagai orang nomor satu di lembaga yang mengurusin tenaga kerja ini dan Anda mengatakan negara abai. Dan negara berhutang kepada PMI. Anda aneh tapi saya hormat untuk itu. Makasih ya. Saya juga berterima kasih, saya mendapat teman tambahan atau sekutu perjuangan. Bung Akbar Faisal, senior saya. Kita akan selalu sama-sama. Siap. Pemirsa, itu wow, ini menjadi terganggu pikiran saya karena ternyata serius sekali masalah ini. Kita sering mendengarkan bagaimana tenaga kerja kita yang pulang, yang mau berangkat terhinakan, pulangnya lebih terhinakan lagi. Ternyata ini parah nih. Supaya menjadi semakin mengganggu pikiran kita dan kemudian kita mencari jalan keluar. Saya katakan setiap hari ada 4 orang tenaga kerja kita pulang ke kampungnya dalam peti mati. Setiap hari rata-rata. Kita harus berbuat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.